Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang pembuatan elbow beberapa sambungan yang biasa dipakai oleh orang pipe fitter. Jadi di dalam sambungan fitting itu ada beberapa namanya elbow 90 derajat, long radius atau short radius, mungkin juga elbow 180 derajat atau jenis fitting-fitting lain seperti sambungan-sambungan lain seperti misalkan ada throughway, ada namanya cross, ada namanya lateral. Saya akan bahas satu persatu. Tapi untuk sementara ini saya akan sampaikan tentang bagaimana cara membuat elbow dengan radius 250 derajat, pipa 4 in yang saya pakai, tapi di gambar ini saya skalakan menjadi 8 in. Jadi di dalam gambar ini pertama kali saya menyampaikan adalah elbow tentang 90 derajat dan 180 derajat. Ini pembuatan elbow 90 sama 45 derajat. Untuk ini kalau kita pertama awal dari garis di atas, kemudian kita ini, kemudian kita bagi dari sini seperti ini, dari sini, dari sini, awalnya itu. Sebelum mendapatkan garis itu kita bagi dulu di tengah sini, ke sini sampai dan dari garis ini kita dapatkan angka R250. Ini artinya sekitar 250. Kita dapatkan pipa ini yang kita inginkan adalah 8 in. Jadi kita bagi dua dari sini, pipa itu adalah nanti 2 in di sini, 2 in di sini. Kemudian kita dari sini kita boleh ambil garis lingkaran seperti ini, kita lingkarkan dari sini adalah garis sungguh, biasa disebut dengan garis sungguh. Kemudian 8 in kita kasih dari sini, 2 in dari sungguh kita buka sini. Kemudian dari garis ini kita berarti elbow ini kita dapatkan adalah 8 in. Kemudian kita ambil dari titik sini, kita bagi dari elbow ini adalah seperti ini. Misalkan garis di sini, kemudian adalah garis dari sini. Ketemu titik ini center, kita tarik garis adalah berarti garis 45 derajat. Seterusnya kita bagi dua lagi, dari sini boleh atau dari sini juga boleh. Sekarang kalau kita dari sini ambil adalah ketemu titik ini berpotongan dengan titik sebelah sini. Potongan dengan titik sebelah sini, kemudian kita garis tarik lurus, berarti garis ini dengan ini 42,5 derajat. Dan seterusnya kita bisa membuat seperti ini lagi. Misalkan dari sini kita ketemu di sini garis, tindakan diangkat ke sini adalah 22,5 derajat. Setelah dapat kita garis-garis ini, kalau kita ambil dari titik 90 sampai ke angka 7 ini, berarti itu adalah elbow 45 derajat. Tapi kalau kita ambil keseluruhan, ini berarti elbow 180 derajat dengan R atau radius dari sini ke sini adalah 250 R-nya. Jadi kalau kita ambil separuh berarti 45 derajat. Kalau ambil semua kita dapat 90 derajat. Seperti ada yang di gambar ini, jadinya hasilnya bundar seperti ini. Kemudian dari elbow ini adalah rumusnya. Kalau kita lihat 8 in, kita lihat ke sini 254. 1 in adalah 25,4 kali 8 in sama dengan 203,2. 3,14 ini didapat dari 22/7 sama dengan 3,14 kali 203 sama dengan 638. 638 schedule pipa berapa? Kalau schedule pipa 40 biasanya sekitar 7 ketebalannya. 7 tambah 7 14, kita tambah 3 mili jadi sekitar 18. Kalau schedule pipa misalkan 80, kita tambah 11 lebih 11 berarti dapatnya sekitar tambah 25, tergantung ketebalan daripada elbow schedule berapa, tergantung daripada plat atau pipa yang kita gunakan schedule berapa. Jadi dari sini kita mulai
Dari sini kita ukur seperti ini sampai ke sini, misalkan dapatnya, kalau kita ini tidak dihitung, jadi saya pakai dengan ketebalan seperti biasa saja, jadi bukan menggunakan schedule. Jadi ini sekitar 640 karena kita tidak menggunakan schedule. Kemudian dapat dari ujung sini ke ujung sini 640 tadi, kita ambil garis bantu. Ini namanya pinggirannya ini seperti miring ke sini adalah garis bantu. Bebas ya, boleh dari sini ke sini miringnya, boleh juga dari sini ke sini miring. Kemudian kita gunakan jangka, bebas ya, tidak ada ukuran jangka. Boleh besar seperti ini, boleh kecil. Pindahkan jangka ke sini, jangan bergerak jangka, pindahkan ke sini terus mencapai angka adalah, misalkan kalau kita hitung sini 1 2 3 4 sampai 7. 7 kembali 6 5 4 sampai 1. Yang penting di sini dapat 12 kolom atau 12 kotak. Kemudian dari garis sudut ini kita garis lurus ke atas. Sebelum kita mencari garis ini adalah di sini garis patokan. Di sini dulu tentukan miringnya berapa. Baru kita gunakan ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Seperti itu dan seterusnya, mendapatkanlah 12 kolom atau 12 kotak. Dari kotak sini kita kembalikan ke hasil daripada ini tadi. Kita bagi di sini dengan lingkaran seperti ini ya. Misalkan seperti ini dengan elbow 8 in tadi, kita tarik ini, putar seperti ini. Setelah itu kita pindahkan dari sudut sini, misalkan dapatnya garis adalah seperti ini. Garis ini atau sini lagi 3. Kemudian dari sini kita dapat garis yaitu seperti ini. Ini selama kita di sini tidak boleh berubah ya. Jadi dari sini kita dapatkan seperti ini tadi. Kemudian dari sini kita dapatkan seperti ini 5. Kemudian dari sini kita dapat garis yang seperti ini di sini. Kemudian dari sini kita dapatkan adalah 3 seperti ini. Nanti kita kasih nomor 1 2 3 4 5 6 sampai 7. Kemudian dari hasil ini seperti ini 1, pindahkan ke angka 1 di sini. Angka 1 di sini, kemudian angka 1 juga di sini. Kemudian di sini lagi kita mulai dari garis miring ini adalah 2. 2 di sini. 2 juga di sini. Ini 2. Kemudian 3 di sini seperti ini. 3 di sini. Kemudian pindahkan lagi ke sini juga 3 di sini. 3 lagi di sini. Dan seterusnya sampai garis-garis ini adalah habis paling tinggi berarti 7. Setelah mendapatkan angka itu 7 sampai sudah ketemu titik-titik seperti ini tidak boleh sama sekali menggunakan penggaris. Ya harus menggunakan jangka. Harus menggunakan spidol ya atau whiteboard. Jadi tidak boleh menggunakan penggaris seperti ini. Tarik misalnya ke sini. Ini. Sampai garisnya ketemu bagus ya, seperti ini. Terus seperti ini sampai garisnya kelihatan kita bagus. Tidak boleh menggunakan penggaris. Dari yang ini nomor 8 ini adalah hasilnya yang ini. Begitu juga dari hasil yang ini tadi. Kita seperti ini angka 7 ini kita bagi, misalkan yang 7 ini kita bagi menggunakan seperti ini tadi. Dan dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini juga boleh. Ini bebas ya, jangka tidak punya ukuran, bebas. Yang penting sekitar kita memutar itu tidak boleh merubah jangka. Jadi seperti ini lagi. Jadi pertemuan ini titik ini kita tarik garis adalah untuk pembagian ini. Setelah kita dapatkan garis ini sama 12 bagian tadi kita ke sini atas. Kemudian kita ambil salah satu dari sini. Dari sini. 1 di sini putar, kemudian di sini juga satunya ke bawah seperti ini. Begitu juga 1 yang di sini, sama kasusnya seperti ini. Cuma kalau ini ambil separuh karena yang di atas saja. Sedangkan yang 7 kita ambil bolak-balik. Berarti nomor 7 di sini seperti itu sama ya semua. 7 di sini gini, kemudian 7 juga ke bawah. Begitu juga 6 misalkan kita ambil 6 dari sini, ambil separuh dari sini. 6 dari sini, nah,
Ambil juga 6 dari sini ke bawah. Nah, begitu juga 6 di sini. 6 di atas ini, 6 putar ke bawah lagi. Ini tidak boleh berubah ya jangkanya, seperti ini. Ini 6 di sini, 6 lagi ke bawah. Kira-kira dapatnya seperti itu. Jadi hasil daripada itu adalah menunjukkan seperti ini ya. Lihat ini kebetulan saya skalakan kecil. Elbow yang saya pakai adalah 3,5 in. Sedangkan yang digambar ini 8 in. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang bawah, yang nomor 8, hasilnya seperti ini. Bisa dibayangkan ya perbedaannya ya antara yang bawah nomor 8 dengan yang nomor 7 tadi. Kemudian dari elbow ini kita bengkokkan seperti ini ya. Masukkan seperti ini. Nah, ini yang dimasukkan ke pipa tadi. Dimalkan ke pipa. Bisa kira-kira dipahami? Kemudian yang dari pipa ini, misalkan untuk yang nomor 8 seperti ini, nah, kita ambil misalkan yang nomor 7 seperti ini. Kita masukkan di pipa. Setelah digambar di pipa, kita masukkan adalah kalau kita ketemukan seperti ini nomor 7 berada di posisi seperti ini. Nomor 8 berada di posisi seperti ini. Nomor 8 seperti ini. Hasil dari potongan yang nomor 7 itu adalah seperti ini. Nomor 7, sedangkan nomor 8 seperti ini ketemunya ya. Jadi setelah kita gabung nanti atau di join pipa ini, hasilnya kira-kira akan menjadi elbow seperti ini ya. Bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan Anda paham dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan nanti masuk ke pelajaran seperti yang saya gambarkan di atas sebelah sini. Ini piping drafting ya. Gambar ini adalah piping drafting. Artinya gambar instalasi pipa, biasanya di gas-gas digunakan. Nah, kalau ini misalkan seperti ini, 90 ini, 180 derajat. Kalau dia pakai di sini, berarti potongan ini hanya dari sini ya, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, di sini hanya 4, berarti hanya di sini sampai di sini, berarti jadinya 90. Kalau kita sambung semua, berarti 180. Kalau kita ambil 2 seperti ini, berarti 360 derajat. Itu adalah bentuk lingkaran. Mudah-mudahan Anda dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Untuk kemudian hari, kita akan sampaikan tentang bagaimana join pipa besar dengan pipa kecil. Contohnya, kita buat seperti ini. Bagaimana ketemu dengan pipa besar dengan pipa kecil? Ini adalah cross ya. Cross, sedangkan ini adalah brand. Tapi di sini misalkan 4 in, di sini 3 in. Kita akan membuat seperti ini untuk selanjutnya ya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Di sini presisi ya sambungannya, di sini juga presisi sambungannya. Untuk selanjutnya, oke, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kira-kira kurang atau dalam penyampaian ini saya kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.